Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Senjata Makan Tuan. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Ki Kebu Ander termangu-mangu sejenak. Tiba-tiba saja ia berkata, "Semakin lama aku semakin percaya bahwa kau adalah Pangeran Kudo Narpodo. Terserah kepadamu. Tetapi bukankah kau sudah mati dibunuh oleh kedua pangeran itu? Bukan kita yang menentukan kematian seseorang. Meskipun menurut perhitungan manusia kita sudah tidak lagi dapat menghindarkan diri dari maut, tetapi ternyata Yang Maha Agung menentukan lain. Dan kau benar, Pangeran Kudo Narpodo." "Ya, aku adalah Pangeran Kudo Narpodo." Wajah Ki Kebu Ander menjadi merah padam. Dengan suara datar ia berkata, "Sepanjang peristiwa yang pernah terjadi di antara kita, aku tidak pernah menang melawanmu. Tetapi aku tidak jemu-jemunya mencoba menebus kekalahan demi kekalahan yang pernah aku alami. Dan sekarang, apakah kau ingin menebus kekalahan itu? Justru pada saat kau berada di pihak orang-orang Guntur Geni." Ki Kebu Ander termangu-mangu. Sekilas dipandanginya pertempuran yang telah menyala membakar seluruh halaman istana kecil itu. Namun di mata Kebu Ander, pertempuran itu menjadi semakin lama semakin kabur. Yang nampak di matanya adalah peristiwa puluhan tahun yang lalu, peristiwa yang telah melibatkannya dalam perkelahian melawan Pangeran Kudo Narpodo. Perkelahian yang telah lama terjadi. Justru dalam keriuhan pertempuran di halaman istana kecil itu, maka yang telah terjadi puluhan tahun yang lalu itu bagaikan nampak lagi di matanya. Semakin lama semakin jelas. "Mengapa kau hentikan aku di sini?" bertanya seorang anak muda yang duduk di atas punggung kudanya bersama beberapa orang pengawalnya. Seorang anak muda yang lain yang berdiri sambil bertolak pinggang tertawa di belakangnya. Berdiri beberapa orang anak-anak muda yang lain dalam sikap yang serupa. "Kudo Narpodo," berkata anak muda yang berdiri tegak dengan bertolak pinggang, "marilah kita bicarakan persoalan terjadi di antara kita." Anak muda di punggung kuda yang disebut Kudo Narpodo itu mengerutkan keningnya, katanya, "Apakah ada persoalan di antara kita? Kau gila? Kau coba mengingkarinya? Aku kira kau seorang laki-laki jantan, tetapi agaknya kau adalah seorang pengecut yang tidak kenal diri." Anak muda di punggung kuda itu mengerutkan keningnya. Sejenak ia termangu-mangu, kemudian katanya, "Daripada aku harus berteka-teki, katakan apakah persoalan yang ada di antara kita itu?" Anak muda yang berdiri sambil bertolak pinggang tiba-tiba saja tertawa, katanya, "Kudo Narpodo, kau menjadi ketakutan, hei?" Lalu katanya kepada kawan-kawannya yang berdiri di belakangnya, "Lihat betapa pucat wajahnya. Meskipun ia dikawal oleh beberapa orang pengawalnya, namun ia menjadi ketakutan." Kudo Narpodo yang menggertakkan giginya, tetapi ia masih tetap menahan diri. Katakan, Kudo Narpodo menggeram. Baik, jika kau masih berpura-pura tidak mengetahui, maka aku akan mengatakannya." Anak muda itu berdiri jenak lalu, "Kudo Narpodo, setiap orang tahu bahwa Putri Trang Wiseso Wardani adalah seorang gadis yang akan menjadi pendamping hidupku. Aku sudah mempersiapkan diri menghadapi hari-hari perkawinanku. Meskipun tataran kebangsawananku kalah selapis dari Putri Trang Wiseso Wardani, tetapi hubunganku antara seseorang perempuan tidak lagi dapat dipisahkan oleh tataran itu.
Dan agaknya kau yang merasa dirimu dalam tataran yang sama telah berusaha untuk menguasai gadis itu. Wajah Kudo Narpodo menjadi merah padam. Dengan suara datar ia berkata, "Jangan mengada-ada. Aku kenal siapa kau sebenarnya. Bukan karena aku lebih tinggi selapis dalam tataran kebangsawananku, tetapi tingkah lakumu memang sudah terlalu banyak menumbuhkan persoalan. Adalah mustahil bahwa kau sudah terlibat dalam hubungan pribadi yang mendalam dengan Putri Terang Wisesowardhani. Putri itu adalah seorang gadis yang jarang sekali keluar dari tanahnya. Mustahil bahwa ia telah berkenalan dengan anak muda seperti engkau. Kudo Narpodo, kau jangan berpura-pura dungu. Meskipun aku resminya seorang bangsawan dari garis keturunan yang berbeda-beda, tetapi setiap gadis di Mojopahit selalu berusaha mengintip jika aku lewat. Kudo Narpodo, aku hanya datang ke Mojopahit sepekan sekali, bahkan lebih. Namun aku adalah anak muda yang paling dikenal di Mojopahit, melampaui anak muda yang tinggal di kota raja. Mungkin kau benar, setiap gadis di kota raja ini mengenalmu, tetapi bukan karena tertarik pada kepribadianmu, pada ketampananmu, tetapi mereka tertarik kepada namamu yang sudah terlalu banyak dikenal orang. Kau dengan 5 atau 6 orang kawanmu tidak mempunyai kesibukan lain kecuali menyusuri jalan-jalan sambil membuat unar, menakut-takuti rakyat kecil, berkelahi dengan sesama anak jalanan, dan sekali-kali namamu terlalu dihubungkan dengan air mata gadis-gadis muda yang kehilangan kegadisannya. Omong kosong. Anak muda yang berdiri bertolak pinggang itu memotong. Semuanya omong kosong. Jika kau tidak percaya, bertanyalah kepada Putri Terang Wisesowardhani. Tiap kali ia menyelinap keluar istana apabila ia mendengar suaraku. Tanyalah pada seorang emban tua yang selalu mengawasinya jika gadis itu dengan diam-diam keluar dari istana. Wajah Kudo Narpodo menjadi tegang, namun ia masih saja mencoba untuk menenangkan hatinya. "Sayang," katanya kemudian, "aku tidak dapat mempercayaimu. Aku lebih percaya pada para penasihatku, pada orang-orang tua kami yang telah merestui hubungan dengan Putri Terang Wisesowardhani, dan kepada gadis itu sendiri." Tapi anak muda yang bertolak pinggang itu tertawa berkepanjangan. Katanya, "Itu adalah kebodohanmu yang paling menggelikan. Kau kira bahwa gadis itu akan dengan terus terang mengatakan kepadamu bahwa ia mencintai aku? Jika cintanya mendalam dan jika ia sudah bertekad untuk hidup bersama dengan seorang laki-laki, maka sebagai seorang gadis dari keturunan ksatria ia akan berterus terang, meskipun akan berakibat buruk sekalipun." Kudo Narpodo berhenti sejenak lalu, "Nah, terhadap gadis yang demikian kau baru mempertaruhkan nyawamu untuk merebutnya. Jika gadis itu bukan gadis yang menyerahkan segenap cintanya dalam bayangan hidup atau mati, mengapa kau bersusah payah mempertaruhkan nyawamu?" "Siapa yang mempertaruhkan nyawa?" tiba-tiba saja anak muda itu bertanya. Kudo Narpodo terkejut sejenak, ia termangu-mangu sementara anak muda itu berkata terus, "Aku tidak mempertaruhkan nyawaku sekarang ini, tapi aku menemuimu untuk minta agar kau batalkan niatmu untuk memperistri Putri Terang Wisesowardhani. Jika kau keberatan, maka kami akan menghajarmu sampai kau jera. Itu saja." Kudo Narpodo menjadi tegang. Dengan suara berat ia berkata, "Sudah sering aku mendengar kau membuat persoalan dengan anak-anak muda sebayamu. Sekarang akulah yang menjadi sasaran, tetapi baiklah. Aku akan melayanimu apa saja yang kau kehendaki agar kau tidak menyangka bahwa anak jalanan sajalah yang mampu menjaga diri dan nama baiknya dengan kekerasan. Jika kau memang menghendaki agar kita berkelahi, sebaiknya kau tidak usah mencari banyak alasan dan menyinggung harga diri Putri Terang Wisesowardhani. Lebih baik kau katakan saja bahwa kau ingin menggangguku dan menantangku berkelahi." Wajah anak muda itu menegang. Belum pernah ia bertemu anak muda sekarang Kudo Narpodo, yang dalam hidupnya sehari-hari merupakan anak muda yang luruh, agak pendiam,
namun tiba-tiba yakini dapat bersikap garang. Tapi sejenak kemudian anak muda itu tertawa sambil berkata, "Bagus, marilah kita berkelahi, tempat ini cukup sepi." Kudo Narpodo yang telah turun dari kudanya bertanya dengan tenang, "Apakah yang kau kendaki? Apakah kita akan berkelahi seorang lawan seorang, atau kau akan membawa semua kawan-kawanmu serta dalam perkelahian yang ribut seperti yang sering kau lakukan di mana-mana?" "Persetan," geram anak muda itu. "Aku akan membuatmu cacat di wajahmu yang mulus itu, sehingga Putri Trangwisesawardhani yang cantik itu tidak akan sudi menjadi istrimu. Meskipun seandainya kau seorang pangeran pati di Mojopahit, apapun yang akan kau lakukan terserahlah, tetapi kau belum menjawab pertanyaanku. Jika kau ingin berkelahi beramai-ramai, maka beberapa orang pengawalku, yang jumlahnya hanya kira-kira separuh dari kawan-kawanmu, akan berbuat terlalu banyak, karena tugas mereka memang untuk berkelahi," sahut Kudo Narpodo. Sekali lagi anak muda itu tercekat. Ternyata Pangeran Kudo Narpodo telah mempergunakan istilah-istilah yang dapat menyentuh perasaan anak muda jalanan itu. Kudo Narpodo telah menyebut para pengawalnya sebagai orang-orang yang tugasnya memang untuk berkelahi. Namun sejenak kemudian terdengar anak muda itu menggeram, "Kita akan berkelahi seperti laki-laki. Kau melawan aku karena persoalannya memang menyangkut engkau dan aku." "Baiklah," jawab Kudo Narpodo tenang. Setelah menyerahkan kudanya kepada seorang pengawalnya, maka Kudo Narpodo pun mempersiapkan dirinya. Pada para pengawalnya ia berpesan agar mereka tidak mencampuri persoalannya dengan anak muda itu. Sejenak kemudian keduanya telah bersiap. Dua anak muda itu nampaknya memang mempunyai kelebihan masing-masing. Keduanya bertubuh sedang dengan sikap yang cepat cekatan. "Hati-hatilah pangeran, sebenarnya lebih baik kau serahkan saja putri kepadaku. Kau akan aku bebaskan," geram anak muda itu. Tapi Kudo Narpodo menjawab, "Jika bukan kau, akulah yang mencarimu dan menantang kau untuk berkelahi." Jawab itu benar-benar telah membakar hati anak muda itu. Karena itu maka tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang dengan garangnya. Tapi Kudo Narpodo pun telah bersiap menghadapi kemungkinan itu, sehingga ia pun sempat mengelak dan bahkan dengan tangkasnya ia pun telah menyerang lawannya pula. Perkelahian yang sengit tidak dapat dihindarkan lagi. Beberapa orang kawan anak muda itu segera mengerumuninya. Mereka berteriak-teriak dan mengacung-acungkan tangannya. Para pengawal menambatkan kuda-kuda mereka pada pohon-pohon perdu di pinggir jalan. Meskipun Kudo Narpodo telah memesan agar mereka tidak melibatkan diri, namun mereka merasa perlu untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan dari anak-anak muda jalanan yang nakal itu. Dugaan anak muda itu ternyata keliru. Kudo Narpodo bukannya seorang bangsawan yang cengeng, yang hanya pandai menghias diri dan menyusuri jalan-jalan raya dengan kuda yang bagus. Ternyata Kudo Narpodo memiliki kemampuan yang tidak teratasi oleh lawannya. "Setan alas," geram anak muda itu. Ia merasa bahwa ilmu yang diterimanya dari perguruannya telah cukup. Namun menghadapi Kudo Narpodo itu ia telah terdesak. Ketika tangannya terayun menghantam kening, tiba-tiba saja terasa tangan itu bagaikan dihentakkan dengan kuatnya. Agaknya Kudo Narpodo berhasil menangkap tangannya yang terjulur. Anak muda itu tidak sempat berbuat banyak. Ketika Kudo Narpodo memutar tubuhnya sambil merendah, kemudian menarik tangan lawannya di atas pundaknya dan menghentakkannya kuat-kuat. Anak muda itu terlempar melalui pundak Pangeran Kudo Narpodo dan dengan kerasnya terbanting di tanah. Terasa punggungnya bagaikan patah ketika ia meraba kepalanya. Darah telah mengalir memerahi jari-jarinya. Agaknya kepalanya telah terantuk sebongkah batu yang tajam dan melukainya. Kudo Narpodo berdiri tegak di hadapnya. Dengan garangnya anak muda itu membentaknya, "Bangun, katakan, apakah kita akan melanjutkan perkelahian?" Lawannya tidak menjawab. "Sekali ini aku maafkan. Tetapi jika kau sekali lagi menyebut dan apalagi menyinggung harga diri Putri Trangwisesawardhani, maka aku tidak akan memaafkan kau lagi."
Aku akan menyerahkan kau pada para prajurit agar kau mendapatkan hukuman yang setimpal." Anak muda itu tidak menjawab. Dengan wajah dan darah mengalir dari luka di kepalanya, ia berjalan ke arah kawan-kawannya. Dengan isyarat ia pun mengajak mereka pergi. Namun dengan demikian anak muda itu telah menyimpan dendam di hatinya. Ki Kebo Andir menggelengkan kepalanya. Kenangan itu jelas nampak di angan-angannya, bahkan kemudian disusul dengan angan-angannya yang menyusuri jalan hidupnya. Berapa tahun kemudian, setelah anak muda itu menyempurnakan ilmunya, di luar kehendaknya ia telah bertemu kembali dengan iring-iringan prajurit Mojopahit yang dipimpin oleh orang Pangeran Kudo Narpodo. Timbullah niatnya untuk mencoba pangeran itu sekali lagi, apalagi ketika ia mendengar bahwa sekelompok prajurit itu baru saja berhasil menumpas segerombolan penjahat yang telah mengacaukan beberapa daerah terpencil. "Pangeran," berkata orang yang menghentikan iring-iringan itu, "persoalan kita adalah persoalan pribadi, meskipun sekarang pangeran membawa sekelompok prajurit. Jika pangeran memang seorang ksatria, apalagi yang telah berhasil menghancurkan segerombolan penjahat, maka aku mengharap bahwa kita akan menyelesaikan persoalan kita sebagai laki-laki." Ya lagi, Pangeran Kudo Narpodo tidak menolak. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk menjadi saksi. Dan sekali lagi Pangeran Kudo Narpodo memenangkan perkelahian itu. Sekali lagi ia berdiri sambil mengancam, "Jika kau berbuat sekali lagi, aku akan membunuhmu." Tetapi ketika terjadi sekali lagi perkelahian di antara mereka, setelah 10 tahun kemudian Pangeran Kudo Narpodo tidak membunuhnya juga. Bahkan persoalan sudah berkembang semakin jauh. Persoalan bukan saja persoalan pribadi, tetapi saat itu beberapa orang telah terlibat dalam usaha memisahkan diri dari kepemimpinan Mojopahit. Dan sekali lagi Pangeran Kudo Narpodo mengancam, "Masalahnya menjadi gawat, kau sudah pantas untuk dibunuh. Tetapi nampaknya kau hanya terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kau masih aku maafkan. Tetapi sekali lagi kita bertemu, maka aku akan membunuhmu." Namun pertemuan berikutnya justru berakibat aneh bagi keduanya. Saat itu orang yang telah bertempur melawan Kudo Narpodo itu datang di rumahnya tanpa sebab, maka ia berkata, "Aku sudah memiliki ilmu yang sempurna, sekarang aku pasti akan dapat mengalahkanmu." Kudo Narpodo menerima tantangan itu tanpa memberitahukan kepada siapapun. Keduanya meninggalkan istana dan pergi ke tempat yang sepi. "Kudo Narpodo, jika sekali ini aku kalah, maka aku akan menyerah untuk selama-lamanya. Kau akan aku anggap sebagai saudara tuaku, meskipun mungkin kau tidak bersedia, karena aku adalah seorang yang kau anggap meninggalkan peradaban dan adat para bangsawan." Ternyata Kudo Narpodo tidak dapat dikalahkannya. Kudo Narpodo memiliki ilmu yang tiada taranya, sehingga akhirnya orang itu menyerah. "Aku berjanji bahwa aku tidak akan mengganggumu lagi." Ki Kebo Andir menarik napas dalam-dalam. Semuanya itu sudah terjadi dan ia masih ingat dengan jelas bagaimana ia minta maaf untuk tidak akan berani menantangnya lagi. "Aku kira Kudo Narpodo sudah mati," berkata Ki Kebo Andir di dalam hatinya. "Tetapi ternyata kini aku bertemu dengan orang itu sekali lagi." Sementara itu Kiai Paransanggit pun telah menyerang Pangeran Bondan Lamatan. Ia sadar bahwa Senopati Demak itu tentu orang yang pilih tanding. Tapi Kiai Paransanggit pun merasa bahwa dirinya memiliki ilmu cukup untuk melawan Senopati itu. Sejenak kemudian di seputar istana itu pun telah terjadi pertempuran sengit. Beberapa orang telah terlibat dalam perkelahian melawan para prajurit. Tapi beberapa orang di antara orang-orang Guntur Geni itu terkejut bahwa ternyata mereka telah bertempur melawan orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ki Ajarspati dan adiknya Kiai Rancang Bandang telah bertempur pula. Di sebelah lingkaran itu, Ki Rekso Bahu pun sedang mempertaruhkan dirinya dengan garang melawan orang-orang Guntur Geni. Hanya Pinten sajalah yang tidak nampak di pertempuran itu. Ia berada beberapa puluh langkah dari istana, menunggui bibinya Raden Ayu Kudo Narpodo dan Inten Prawesti. "Apakah kita akan dapat bertahan?"
dari orang-orang Guntur Geni itu, Raksi?" bertanya bibinya. "Tentu, Bibi. Orang-orang Guntur Geni tidak akan sekuat orang-orang Kumbang Kuning yang bergabung dengan orang-orang Cengkir Pitu," jawab Pinten. "Tetapi jumlah prajurit Demak sudah banyak berkurang. Sebagian dari mereka telah membawa para tawanan ke Demak," potong Inten Prawesti. "Tetapi jumlah yang tinggal masih tetap cukup kuat. Aku kira orang-orang Guntur Geni tidak akan berbuat banyak menghadapi Pamanda Bondan Lamatan, Pamanda Kudonarpodo, dan orang-orang yang sebenarnya tidak banyak berkepentingan, tetapi sudah mempertaruhkan jiwa dan raganya di sini, karena mereka mempunyai suatu keyakinan, kebenaran, dan keadilan," jawab Raksi. Inten menarik napas dalam-dalam. Ia tidak dapat ikut berbuat sesuatu untuk mempertahankan istana kecilnya jika terjadi kekerasan. Agaknya jalan hidup yang ditempuhnya berbeda dengan jalan yang dilalui Putri Raksi Padmosari, sehingga gadis itu merupakan gadis yang berwajah rangkap, kadang-kadang manja dan nakal, tetapi dalam keadaan yang gawat ia adalah seorang gadis yang garang, dengan rantai berkepala bola baja dan bahkan pedang rangkap di lambungnya. Namun bagaimanapun juga Raden Ayu Kudonarpodo tidak dapat menyembunyikan kegelisahannya. Seakan-akan ia baru saja menemukan apa yang pernah hilang daripadanya untuk beberapa tahun, sehingga ia menjadi sangat cemas bahwa yang baru saja ditemukan itu akan hilang kembali. Tetapi ia mencoba untuk mengatasinya agar putrinya tidak menjadi semakin kecil hatinya menghadapi peristiwa gawat yang susul menyusul. Seakan-akan tidak akan ada habisnya, seperti gelombang lautan dihempaskan angin. Namun sebenarnya lah bahwa hati Inten Prawesti justru sudah menjadi semakin mantap. Ia sudah berada di dekat ayahandanya, sudah ada Putri Raksi Padmosari yang bukan saja merupakan kawan bermain, tapi juga seorang pengawal yang merantasi. Bahkan Inten tidak dapat mengingkari bahwa kehadiran Kudorpoko yang sebenarnya itu pun telah memberikan warna tersendiri pada dinding jantungnya. Sementara itu pertempuran di halaman istana kecil itu masih berlangsung dengan sengitnya. Ternyata bahwa Kiai Paransanggit benar-benar seorang yang memiliki bekal ilmu yang tinggi, sehingga Pangeran Bondan Lamatan harus berjuang dengan segenap kemampuannya untuk mengimbangi orang tertinggi di perguruan Guntur Geni itu. Di bagian lain, Ki Dumi berusaha cepatnya menguasai lawannya yang masih muda. Dengan lincahnya ia berlompatan di sekitar lawannya seperti seekor burung geladik yang berterbangan sambil menyambar-nyambar. Tapi Raden Kudorpoko adalah anak muda yang tangguh. Ia bertempur bukan saja mempergunakan tenaganya, tetapi juga nalar dan akalnya. Justru karena itu ia tidak terseret oleh perasaannya mengikuti tata gerak lawannya yang memang sangat cekatan. Untuk menghadapinya, Raden Kudorpoko hanya sekedar beringsut dan bergeser. Kali-kali ia berputar menurut gerak dan lompatan lawannya, sehingga setiap saat maka Raden Kudorpoko itu tetap menghadapi Ki Dumi dimanapun ia berada. "Anak setan," geram Ki Dumi. "Mengapa kau tidak menjadi bingung dan pingsan saja? Aku berusaha untuk tetap sadar, apalagi melawan hantu kerdil seperti engkau. Gila, aku akan menyobek mulutmu. Kau suka tertawa dan kau tidak senang jika seorang marah di dalam pertempuran. Gila," teriak Ki Dumi sambil menyerang. Tapi Raden Kudorpoko masih selalu berhasil mengelak dan berputar. Betapapun senjata orang kerdil itu menyambar-nyambar, namun ia tidak berhasil menyentuhnya. "Kau sungguh luar biasa," desis Raden Kudorpoko. "Tapi dalam pertempuran seperti ini, panjang tanganku telah menolongku. Senjatamu tidak dapat mencapai tubuhku, betapa kau mengulurkan tanganmu yang pendek itu." Ki Dumi tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Tiba-tiba saja senjatanya telah berpindah ke tangan kiri. Raden Kudorpoko menjadi curiga tangan kanan Ki Dumi tentu akan mempunyai tugas yang lain, yang barangkali sangat berbahaya baginya. Ternyata seperti yang diduganya, sejenak kemudian tangan Ki Dumi telah memegang sebatang pasir kecil dengan juntai berwarna merah yang terikat pada ekornya. "Anak yang malang," geram Ki Dumi.
Kau akan mati oleh pasarku ini. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat menawarkan racun yang terdapat pada ujung pasar ini. Orang Kumbang Kuning dan Cengkir Pitu juga tidak. Raden Kudorupoko menjadi tegang. Mungkin kau dapat menghindari lemparan pertama ini, tetapi aku mempunyai 4 buah pasar seperti ini. Salah satu di antaranya tentu akan berhasil menyentuh kulitmu. Raden Kudorupoko tiba-tiba saja tersenyum, jawabnya. Orang-orang Guntur Geni adalah orang-orang yang paling senang bermain dengan racun. Tapi racunnya tidak akan dapat mempengaruhi aku dan orang-orang yang ada di halaman ini. Meskipun ia dapat membuat seorang anak muda Karangmojo menjadi cacat. Ki Dumi mengerutkan keningnya, namun ia tertawa sambil berkata, sekedar permainan anak-anak, tetapi racunku lain. Racunku bukan racun ular yang dapat ditawarkan dengan racun ular pula. Tapi racunku adalah getah batang cangkring eri sungsang. Oh, sahut Raden Kudorupoko. Getah cangkring hanya dapat membuat kulit menjadi gatal. Ya, tetapi berbeda dengan cangkring eri sungsang, Suswing Nagaraja. Meskipun batang itu tidak benar-benar menjadi sarang seekor naga raksasa, tapi orang-orang sakti mengenal bahwa cangkring eri sungsang memiliki racun yang luar biasa. Sedangkan di dunia ini tidak ada lebih dari 3 atau 4 batang yang pernah ditemui manusia. Raden Kudorupoko termangu-mangu ya, meskipun tidak percaya sepenuhnya, tapi ya harus benar-benar hati-hati. Namun demikian ia masih tersenyum sambil menyaut, aku belum pernah mengenal batang cangkring eri sungsang. Tetapi jika kau yakin bahwa getahnya beracun, maka aku pun tidak berkeberatan, karena kau tentu belum pernah mencoba ketajaman racunnya. Sebab kau hanya memiliki 4 buah pasar saja. Kau keliru, Ki Dumi tertawa. Aku pernah membunuh dengan pasar ini beberapa kali. Sementara racunnya menjadi semakin tajam bila tersentuh dan berbau darah. Raden Kudorupoko ternyata tidak mau menelan akibat yang paling parah. Dengan sengaja ia menampakkan keraguan-raguan, namun selagi Ki Dumi dengan bangga melihat kecemasan lawannya, tiba-tiba saja Raden Kudorupoko yang tidak ingin mati oleh racun itu telah menyerang. Hampir di luar perhitungan Ki Dumi, sebuah lompatan panjang telah melontarkan Raden Kudorupoko itu langsung menyerang dengan senjatanya yang terjulur. Ki Dumi benar-benar terkejut, tetapi ia terlambat untuk menarik pasarnya. Sebuah sentuhan senjata Raden Kudorupoko telah melepaskan pasar itu dari tangan Ki Dumi. Ki Dumi yang merasa sebuah sengatan senjata telah melukai tangannya, ia berteriak nyaring. Serangan yang tiba-tiba dan tidak disangka-sangkanya itu benar-benar telah mengentakkan jantungnya. Serangan Raden Kudorupoko tidak terhenti sampai sekian ketika Ki Dumi berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Serangan anak muda itu telah menderanya dengan dahsyatnya sehingga Ki Dumi hanya melompat menghindarinya. Raden Kudorupoko yang mencemaskan racun yang ada di ujung pasar lawannya itu benar-benar tidak mau mengalami akibat yang menentukan. Itulah sebabnya maka ia telah bertempur dengan perhitungan yang matang. Seperti yang diperhitungkannya, maka Ki Dumi berusaha untuk menjauhi lawannya untuk mengambil pasar dari kantung diikat pinggangnya seperti yang sudah dilakukannya. Saat itulah sebenarnya ditunggu oleh Raden Kudorupoko ketika tangan Ki Dumi meraih pasarnya. Maka Raden Kudorupoko telah berguling sambil menjulurkan tangannya menggapai pasar Ki Dumi yang terjatuh di tanah. Saat kemudian maka yang terjadi adalah pertarungan kecepatan yang mendebarkan jantung. Raden Kudorupoko sama sekali tidak berusaha bangkit, tetapi sambil berbaring ia sempat melontarkan pasar Ki Dumi ke arah miliknya yang sudah siap pula melepaskan pasarnya. Namun sekali lagi Ki Dumi berteriak dengan kemarahan yang menghentak bagaikan memecahkan dadanya. Demikian tangannya terangkat, maka pasar yang dilontarkan oleh Raden Kudorupoko justru telah mengenai pergelangan tangan Ki Dumi. Teriakan Ki Dumi itu bukan sekedar teriakan kemarahan, tetapi sentuhan pasarnya itu benar-benar telah membuat jantungnya bagaikan pecah oleh kemarahan dan kecemasan. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Ki Dumi, pengaruh racun dan kecemasan yang memuncak telah mempercepat pergolakan yang terjadi di dalam tubuhnya sendiri.
Racun itu memang terlalu kuat sehingga pengaruhnya segera nampak pada tubuh Kidumi yang kerdil itu. Sementara itu, ketika tubuh Kidumi mulai menjadi gemetar, darahnya terasa mulai membeku di jantungnya. Di tempat lain, Kisrobo tengah mempertahankan hidupnya melawan Panon yang tidak diduganya sama sekali memiliki ilmu yang luar biasa. Kisrobo yang terlalu yakin akan kekuatannya dengan sengaja tidak menghindari serangan Panon yang mengarah ke dadanya. Dengan menyilangkan senjata di dadanya, Kisrobo ingin menjajaki seberapa tinggi ilmu anak muda itu. Tetapi ternyata kekhawatiran yang terlontar dari hentakan ilmu Panon telah melemparkannya, sehingga ia jatuh terguling. Kepalanya terasa pening terbentur lantai, sementara dadanya yang tertekan oleh senjatanya sendiri terasa sesak. Gila, Kisrobo menggeram sambil meloncat berdiri. Namun ia tidak sempat meneruskannya, kata-katanya terputus karena serangan Panon telah memburunya. Kisrobo terpaksa berlompatan menghindar, bahkan kemudian ia seakan-akan tidak mendapat kesempatan lagi untuk berbuat sesuatu selain berjuang mempertahankan hidupnya. Pertempuran di halaman itu ternyata telah berjalan cukup lama. Perlahan-lahan warna langit mulai berubah. Cahaya kemerah-merahan sudah membayang di kehitamannya malam. Di halaman, Pangeran Bondan Lamatan pun sedang bertempur dengan sengitnya melawan Kiai Paransanggit, pemimpin tertinggi perguruan Guntur Geni yang ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga Pangeran Bondan Lamatan harus memeras kemampuannya untuk bertahan. Dalam hiruk pikuknya pertempuran di halaman dan di sekitar istana itu, Ki Kebu Ander masih berdiri tegak. Bahkan seakan-akan dia sudah kehilangan segala nafsunya untuk menyerang Pangeran Kudonarpodo yang masih berdiri tegak. Bahkan keduanya seolah-olah dua orang sahabat yang berdiri mengawasi pertunjukan yang mengasihkan. Kiai Paransanggit memang memiliki ilmu yang tinggi. Tiba-tiba saja Pangeran Kudonarpodo berdesis. Ki Kebu Ander mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, "Pangeran, apakah kira-kira aku sekarang masih juga tidak dapat mengalahkanmu?" "Aku tidak tahu, tetapi jika kau tidak mendapat kurnia ilmu yang mengejutkan, aku kira keseimbangan kita masih belum berubah." Ki Kebu Ander menarik napasnya dalam-dalam, katanya, "Memang tidak ada gunanya untuk bertempur melawan pangeran. Seandainya ilmuku meningkat sedikit, maka ilmu pangeran tentu meningkat berlipat ganda. Dalam dunia kematian, pangeran dapat mempelajari berbagai ilmu yang tidak ada bandingnya. Dunia kematian itu memang terasa damai. Ketika aku bangkit lagi dari dunia yang damai itu dan menengok rumah ini, aku sudah mulai terlibat lagi dalam tindakan-tindakan kekerasan seperti yang terjadi." Ki Kebu Ander mengangguk-angguk ketika ia melihat Panon menyerang lawannya tanpa ampun. Maka Ki Kebu Ander itu berkata, "Bukankah anak muda itu muridmu?" Pangeran Kudonarpodo mengurutkan keningnya. "Ilmunya sudah mencapai taraf yang tinggi. Ia tinggal matangkan beberapa bagian yang masih agak kabur. Tapi aku yakin Kisrobo tidak akan dapat mengalahkannya," sambung Ki Kebu Ander. Pangeran Kudonarpodo mengangguk-angguk kecil, katanya, "Mudah-mudahan ia dapat memenangkan perkelahian itu. Anak muda yang satu itu pun memiliki kemampuan yang luar biasa." Bahkan, kata Ki Kebu Ander terputus. Pangeran Kudonarpodo tergeser setapak. Ia melihat Kidumi yang kerdil itu sudah menggigil. Sejenak ia mencoba bertahan, namun kemudian ia terjatuh pada lututnya. "Ia terkena racunnya sendiri," desis Ki Kebu Ander. Pangeran Kudonarpodo menarik napas dalam-dalam. Ia melihat Raden Kudorupoko merenungi lawannya, Kidumi yang kerdil itu. "Kau luar biasa, anak muda," desisnya. Kidumi berpaling ketika ia melihat Ki Kebu Ander mendekatinya dan berjongkok di sampingnya. "Pasarmu sendiri yang telah merenggut nyawamu, Kidumi. Jika benar yang kau katakan bahwa pasarmu itu kau lumuri getah batang cangkring risungsang, maka tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya," berkata Ki Kebu Ander. Kidumi mengangguk kecil, jawabnya dengan suara gemetar, "Ya, aku telah merendam pasarku pada beberapa tetes getah cangkring risungsang. Dan aku pun sadar bahwa
aku akan mati sekarang. Ki Kebo Andir kemudian membantu Ki Dumi membujurkannya di lantai dan meletakkan kepalanya pada alat ikat kepalanya sendiri.